Ya, lanjut kita pembahasan yang keempat adalah tanda baca titik dua. Nah, jika sebelumnya tadi kita membahas tentang tanda baca titik koma, kali ini pembahasan kita menggunakan atau fungsi penggunaan tanda baca titik dua. Nah, apa saja fungsi dari penggunaan tanda baca titik dua? Nah, simak tayangan berikut. Yang pertama, tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Nah, perincian untuk merinci sebuah kalimat. Nah, tadi contohnya tadi di video sebelumnya tadi ketika merinci tapi tidak disebutkan kategorinya. Mereka memerlukan kursi, meja, dan lemari. Seperti itu ya, tadi penggunaan titik koma. Nah, untuk penggunaan titik dua ini untuk merinci sebuah kategori. Misalnya mereka memerlukan perabot rumah tangga. Nah, perabot rumah tangga itu apa saja? Maka kemudian dirinci, ada kursi, ada meja, dan ada lemari. Yang kedua, contoh yang kedua misalnya, hanya ada dua pilihan bagi para pejuang kemerdekaan. Nah, ini dua pilihannya dirinci di sini. Apa saja? Hidup atau mati. Nah, di sini perincian dari dua pilihan tadi, kemudian ada penjelasan lebih rinci, maka digunakan tanda titik dua di sini. Ya, fungsi yang kedua dari titik dua atau tanda baca titik dua yakni tanda titik dua tidak dipakai jika perincian atau penjelasan tersebut merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Nah, langsung saja contohnya misalnya seperti ini. Kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Nah, ini sebuah pernyataan akhir, jadi tidak perlu menggunakan kategori perincian. Kita tidak memerlukan mebel, kursi, meja, dan lemari. Nah, tidak perlu dirinci, jadi langsung, karena ini mengakhiri sebuah pernyataan. Atau contoh berikutnya, tahap penelitian yang harus dilakukan meliputi persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, dan pelaporan. Ini juga tidak perlu digunakan titik dua karena ini adalah akhir dari pernyataan atau bagian dari penjelasan, gitu ya. Penjelasan yang melengkapi sebuah pernyataan. Ya. Berikutnya, yang ketiga, fungsi dari tanda baca titik dua adalah tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Nah, ini hampir sama seperti bagian sebelumnya tadi ya. Contohnya misalnya seperti ini. Ini dalam sebuah organisasi ada ketua, misalnya Ahmad Wijaya. Kemudian yang kedua sekretarisnya Siti Aryani. Yang ketiga bendaharanya Aulia Arimbi. Nah, ini meskipun tidak ada perincian banyak, tapi ini memberikan sebuah pernyataan atau sebuah kategori. Ketuanya siapa? Ahmad. Nah, antara penghubung dari ketua dan Ahmad Wijaya ini dihubungkan dengan tanda baca titik dua. Contoh berikutnya, misalnya dalam sebuah seminar. Dalam sebuah seminar di sini ada narasumbernya titik dua Prof. Dr. Rahmat Effendi. Yang kedua, pemandunya adalah Abdul Ghani, Magister Humaniora. Yang ketiga adalah pencatat atau notulisnya Sri Astuti Amelia, Sarjana Pendidikan. Nah, dalam konteks ini hampir sama tadi dengan contoh sebelumnya. Ini tujuannya untuk memberikan sebuah kategori atau untuk memperjelas sebuah kategori. Seperti itu ya. Berikutnya, yang keempat, tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Nah, fungsi titik dua di sini dipakai dalam karya sastra, khususnya dalam naskah sebuah drama, naskah tertulis ya dalam konteks ini.
yang menunjukkan pelaku bercakap-cakap. Jadi kalau dalam konteks karya sastra yang lain, misalnya cerpen atau novel, itu menggunakan tanda petik untuk menunjukkan percakapan atau ungkapan langsung si pelaku. Tetapi dalam konteks naskah drama menggunakan tanda titik dua sebagai menunjukkan bagian pembicaraan si pelaku atau tokoh. Langsung saja di contohnya, misalnya seperti ini. Dalam sebuah percakapan ini ada ibu dan ada Amir. Ibu berkata, "Bawa koper ini, Nak." Kemudian Amir menjawab, "Baik, Bu." Nah, kemudian ibu melanjutkan, "Jangan lupa letakkan baik-baik." Ini kemungkinan ada barang pecah belah di koper tersebut atau seperti apa. Nah, di sini untuk menyebutkan percakapan ibu atau Amir ini menggunakan tanda titik dua. Di bagian lain dari sebuah naskah drama tidak perlu menggunakan tanda petik lagi ya, kalau sudah menggunakan titik dua. Jadi fungsi titik dua ini salah satunya untuk menunjukkan itu adalah sebuah percakapan. Tapi di sini digunakan titik atau tanda petik, ini tidak masalah ya. Yang berikutnya, fungsi yang kelima, tanda titik dua dipakai di antara A. Jilid atau nomor dan halaman, B. Surat dan ayat dalam kitab suci, yang C. Judul dan anak judul suatu karangan, serta yang D. Nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Nah, ini kita ambil beberapa contoh. Misalnya untuk poin yang A, jilid atau nomor dan halaman, ini contohnya seperti ini. Misalnya di majalah Horizon. Kemudian di nomor 8 tahun 2008, ini menunjukkan di halaman 8. Maka digunakan titik 2. Kemudian yang kedua, surat dan ayatnya. Ini misalnya surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 5. Maka di sini digunakan tanda titik 2. Kemudian contoh yang ketiga, judul dan anak judul suatu karangan. Nah, ini judulnya adalah Dari Pemburu ke Terapeutik. Kemudian subjudul atau anak judulnya adalah Antologi Cerpen Nusantara. Antologi itu dimaknai juga sebagai kumpulan ya, jadi kumpulan cerpen. Kemudian yang berikutnya adalah nama kota dan penerbitnya. Ini dalam sebuah daftar pustaka ya. Ini judul daftar pustakanya, misalnya Pedoman Umum Pembentukan Istilah, diterbitkan di Jakarta oleh Pusat Bahasa. Maka kemudian antara tempat terbit dengan penerbitnya dipisahkan atau ditandai dengan tanda titik 2 di sini ya. Ya, berikutnya nanti di bahasan kelima tentang tanda baca ada tanda hubung. Nah, kita akhiri dulu. Nanti pembahasan berikutnya ya. Semoga bermanfaat.